Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, ada informasi menarik ya terkait dengan nanti sosialisasi penting, yaitu yang berhubungan dengan beban kerja dan tunjangan profesi guru, khususnya untuk yang teman-teman guru yang sudah mendapatkan sertifikasi guru ya. Jadi bukan berarti video ini dikhususkan untuk teman-teman guru yang sudah bersertifikasi. Teman-teman guru yang belum bersertifikasi juga boleh menyimak video ini. Tetapi informasi menariknya itu adalah besok, tepatnya di tanggal 11 Juli 2025 itu akan dilakukan sosialisasi terkait dengan beban kerja dan tunjangan profesi guru ya, khususnya untuk yang pencairan triwulan ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa bersiap ya setelah mendengarkan atau menyimak video ini sampai full. Bapak Ibu guru itu bisa mempersiapkan apa saja yang harus dipersiapkan ketika nanti waktunya sosialisasi ya. Jadi ini penting Bapak Ibu guru untuk Bapak Ibu perhatikan, nyimak, kemudian bisa juga di-share video ini ke teman-temannya yang lain ya. Nah, ini informasinya. Jadi saya mendapatkan langsung dari Dari Mendikdasmen ya. Dimana kalau yang sebelah kiri itu yang jam 8 pagi itu adalah yang sebelumnya. Jadi sebelum adanya perubahan schedule jadwal terkait dengan sosialisasi. Jadi ini yang berkaitan dengan Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru ya, dimana banyak guru-guru itu sepertinya kewalahan untuk memenuhi terutama ya jam mengajar yang 24 jam itu dan lain sebagainya, khususnya untuk guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah kecil mungkin ya atau di daerah-daerah pelosok, sehingga dengan kendala tersebut mengakibatkan teman-teman guru itu ya meskipun sudah bersertifikasi pada akhirnya tidak bisa mendapatkan sertifikasi guru ya, atau tidak dicairkannya sertifikasinya. Nah, dengan adanya perubahan Permendikdasmen ya nomor 11 tahun 2025 ini diharapkan bahwa pemenuhan beban kerja guru ya terutama untuk jam ngajar itu bisa lebih fleksibel. Jadi mungkin tidak lagi harus mencapai 24 jam, tetapi ada hal-hal yang lain gitu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus bisa menyaksikan ya hasil sosialisasi ini. Ini adalah sosialisasi yang akan dilaksanakan besok ya, tanggal 11 Juli 2025, tepatnya jam 13.30 Bapak Ibu ya, bukan jam 8. Jam 8 itu yang sebelumnya. Jadi mungkin ini karena ini berkaitan dengan juga dikhawatirkan bahwa hari Jumat ya, nanti kalau misalnya jam 8 kemudian waktunya molor lagi ya seperti biasanya kalau orang Indonesia itu kan sering molor ya waktunya, sehingga dikhawatirkan masih banyak informasi yang harus disampaikan tapi berbenturan dengan Jumatan. Oleh karena itu dilaksanakannya setelah hari Jumat. Jadi Bapak Ibu harus mempersiapkan ini. Nah, apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan? Jadi yang perlu harus Bapak Ibu ketahui ini adalah bocorannya ya. Jadi di Permendikdasmen ya nomor 11 tahun 2025 itu guru bisa melaksanakan seluruh beban kerja di sekolah ya. Itu. Kemudian keberadaan guru, kemudian wali kelas di SMP, SMA maupun SMK akan diakui sebagai bagian dari jam tatap muka. Jadi Bapak Ibu guru kalau dulu ya kan guru wali itu kan tidak diakui, sekarang sudah akan diakui. Kemudian kegiatan pengembangan kompetensi dan partisipasi di masyarakat ya seperti ormas ya, organisasi masyarakat juga dapat diakui sebagai jam tatap muka Bapak Ibu. Nah, hal ini itu akan berdampak langsung pada validasi beban kerja guru yang menjadi syarat utama pencairan tunjangan sertifikasi guru. Jadi diharapkan dengan adanya Permendikdasmen nomor 11 ya tahun 2025 itu, proses validasi Bapak Ibu itu, data-data Bapak Ibu itu akan lebih cepat, sehingga proses pencairannya juga akan lebih cepat gitu ya. Ini akan berpengaruh pada validasi info GTK dan tunjangannya, seperti itu. Nah, tadi yang jadwal untuk sosialisasinya Bapak Ibu harus catat ya. Nah, validasi info GTK dan tunjangan, jadi Bapak Ibu itu harus mengecek
data Bapak Ibu di Dapodik ya secepatnya ya. Ada yang menyampaikan kemarin bahwa data di Dapodik itu sudah kelok ya atau terkunci. Tapi setelah diperiksa sepertinya masih unlock ya. Masih terbuka. Jadi Bapak Ibu yang merasa kesulitan ya sampai detik ini tunjangan profesi gurunya itu belum juga dicairkan, ya jalan satu-satunya Bapak Ibu harus bisa memperbaiki data-datanya di Dapodik, yaitu harus segera dilakukan kalau mau tunjangan profesi gurunya segera dicairkan. Nah, tunjangan sertifikasi ini akan disalurkan jika semua data beban kerja dan kelengkapan Bapak Ibu guru itu sudah valid. Jadi, kalau muncul pertanyaan bahwa bagaimana dengan saya yang kekurangan jam ngajar misalnya dan lain sebagainya. Nah, itu sepertinya Bapak Ibu harus berkoordinasi ya dengan dinas pendidikan setempat ya, menceritakan kronologinya seperti apa, mungkin bisa diberikan jalan keluar sehingga hak-hak Bapak Ibu guru itu bisa tetap Bapak Ibu dapatkan. Itu ya, jalan salah satunya seperti itu. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa tunjangan sertifikasi akan disalurkan jika semua data beban kerja dan kelengkapan Bapak Ibu miliki itu sudah dinyatakan valid seperti itu. Jadi kalau tidak valid, ya Bapak Ibu sampai berkoar-koar dimanapun juga tidak akan digubris gitu ya sama info GTK seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus bisa memastikan hal tersebut ya. Nah, tunjangan tidak sesuai ya, ini juga menjadi permasalahan tersendiri ya, dimana masalah nominal ini berbeda dari yang seharusnya. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut ya? Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan ya. Salah satunya adalah tidak terupdate-nya ya data gaji di Dapodik. Nah, itu yang menjadi, sehingga kalau misalnya Bapak Ibu itu semestinya berdasarkan hasil perhitungan Bapak Ibu itu selain dipotong pajak ya, harus mendapatkan sekian juta misalnya, tetapi tidak sesuai dengan perhitungan Bapak Ibu, berarti salah satunya adalah belum terupdate-nya data kenaikan gaji secara berkala di data Dapodik gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus bisa memastikan tersebut. Ini juga terjadi karena masalah validasi di Dapodik. Nah, langkah yang harus dilakukan itu seperti apa? Jadi segera lakukan pemutakhiran data gaji di Dapodik Bapak Ibu ya. Salah satu website yang harus Bapak Ibu pegang itu ya sudah di Dapodik itu. Kemudian kekurangan ini akan disesuaikan pada triwulan atau semester berikutnya sesuai dengan Kepmendikdasmen ya nomor 4 Permendikbudristek nomor 4 tahun 2025. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi kan biasanya kan kita akan mengupload ini ya SK kenaikan gaji gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus bisa itu. Jadi nanti ketika dicek sama tim validasi di Info GTK itu akan ketahuan bahwa guru yang bersangkutan itu naik gajinya itu sudah beberapa bulan yang lalu, sehingga semestinya tunjangan profesi gurunya itu harus mendapatkan sesuai dengan besaran gaji yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, dan itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, nanti akan terbayarkan pada triwulan berikutnya seperti itu ya. Jadi hak-hak Bapak Ibu akan tetap dibayarkan asalkan data-data Bapak Ibu itu sudah tervalidasi gitu. Nah, selanjutnya ini kelebihan dan kekurangan tunjangan. Nah, ini juga Bapak Ibu harus bertindak adil, jujur ya, terhadap apa yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi, jika kelebihan pembayaran, maka guru itu wajib harus melapor mengembalikan ke RKUD ya, bukan ke rekening pribadi Bapak Ibu ya. Jadi, saya minta Bapak Ibu, kalau misalnya mengalami kelebihan pembayaran, saya harap Bapak Ibu bisa bertindak jujur ya untuk melaporkan dan mengembalikan dana tersebut ke RKUD. Nah, jika ada kekurangan, guru-guru tidak perlu khawatir karena akan ditagihkan dan dibayarkan pada periode berikutnya. Gitu. Itu informasi yang saya dapatkan Bapak Ibu. Terlepas dari apakah nanti akan terlaksana, saya belum pernah mengalami hal yang semacam itu. Nah, saya juga belum mendapatkan guru yang mengalami hal semacam itu. Nanti kalau sudah saya dapatkan, akan saya informasikan. Kemudian yang berhubungan dengan perubahan rekening di Dapodik, ini juga penting Bapak Ibu, bahwa jika rekening Bapak Ibu guru itu berubah, maka segera update melalui operator sekolah ya. Kemudian laporkan ke tim SIM tunjangan SIMTUN ya, atau Dinas Pendidikan. Karena semua perubahan akan tercatat dan otomatis diperbarui oleh sistem. Jadi Bapak Ibu harus bisa
kooperatif ya, bekerja sama dengan tim operator sekolah maupun tim ke dinas, dan cek secara berkala info GTK-nya gitu. Nah, selanjutnya itu adalah yang berkaitan dengan belum diterimanya TPG ya. Nah, ini kalau yang belum diterima TPG tahun 2024 itu sebenarnya sudah ada beberapa guru ya yang sudah mendapatkan. Tetapi tidak semuanya, belum semuanya lah seperti itu. Nah, daerah bisa bayar dari Silpa, kemudian jika tidak cukup ajukan ke pusat juga ya. Kemudian bisa meminta tolong untuk segera diperbaiki lewat operator sekolah atau dinas pendidikan. Kemudian setelah diperbaiki, Bapak Ibu bisa juga mengecek secara berkala di info GTK untuk memastikan perubahan apakah sudah terekam atau belum. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya mau menambahkan terkait dengan tanggapan guru yang belum menerima TPG tadi ini. Pembayaran kekurangan di tahun 2024 itu dijadwalkan dimulai pada triwulan kedua tahun 2025 sebenarnya. Ya, ini melalui mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, sebagai kesimpulan bahwa guru itu diimbau aktif memeriksa info GTK secara rutin, bahkan bisa dilakukan berkali-kali saat mendekati periode pencairan. Segala bentuk update atau keluhan hendaknya dikoordinasikan secara resmi melalui sekolah dan dinas, bukan diselesaikan secara individu. Jangan sampai ada guru yang ketinggalan sosialisasi besok itu, ya, karena ini mempengaruhi hak finansial yang sangat penting buat kesejahteraan Bapak Ibu guru, ya. Terima kasih. Nanti informasi terkait dengan sosialisasi besok akan saya update ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.